Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar jalannya kegiatan pengibasan pelatihan pembelajaran mendalam dan coding kecerdasan artifisial Sekolah Dasar SD Negeri 2 Sri Gonco lancar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk runutan acara pada pengibasan siang hari ini, yakni yang pertama adalah grow mindset yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Susila Ningati. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran mendalam dan yang dibawakan oleh Ibu Siti Nur Khalifah. Dan yang terakhir adalah kecerdasan artifisial atau KAA yang akan dibawakan oleh Ibu Yima Chandra Putri Mulia. Tanpa berlama lagi, untuk pengibasan yang pertama tentang grow mindset bersama Ibu Susila Ningati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, siang ini, kita semua bisa melaksanakan kegiatan pengibasan KKA dan juga pembelajaran mendalam yang telah dilaksanakan 1 bulan kemarin. Untuk materi pada hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Tegar, saya mendapat bagian di grow mindset. Ya, ini cacawat bahasa Inggris, mohon dimaafkan karena lidahnya orang Jawa. Nah, grow mindset itu sebenarnya Jawane itu loh, bawahnya itu baturan mereka mas, pas ya. Konsep pola pikir bertumbuh. Jadi cara berpikir kita ada 2 versi, yaitu grow mindset dan fixed mindset. Itulah fixed kan, ibu. Mindset. Nah, grow mindset maksudnya di sini adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Jadi keyakinan kecerdasan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Tetapi kalau di fixed, keyakinan bahwa kecerdasan keterampilan bersifat tetap dan tidak banyak diubah. Ini bisa dalam sehari-hari kita. Saya yakin Bapak Ibu, saya sendiri merasakan. Selama ini saya pribadi contoh. Selama ini misalnya saya ada tugas apa, rasa berat, sudah pusing, ya, sudah merasa pusing, panik, ya bisa apa enggak? Nah, saya nggak berpikir bahwa saya harus berusaha enggak, tapi yang dipikirkan hanya kepanikannya saja. Nah, ini yang sering terjadi pada kita, ya, terus pada kita. Karena apa? Cara berpikir kita hanya di mindset situ. Tetapi bagi orang yang mau berpikir di grow mindset, dapat tugas, mereka tidak berpikir, tidak memikirkan beratnya tugas. Saya harus bisa, saya harus berusaha. Akhirnya apa? Ketakutan itu ditutup dengan keyakinan pada dirinya. Lanjut Pak Safa. Nah, ini ada beberapa uraian tentang pola pikir. Jadi yang grow mindset tadi merupakan pola pikir bertumbuh, sedangkan yang fixed mindset adalah pola pikir tetap. Nah, itu ada beberapa contohnya pola pikir tetap. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Titik. Nerimoin pandung. Saya nggak bisa mampus di
diem ya wis ora iso. Nah, tetapi kalau berpikir pola pikir tumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Apakah ini ada di jiwa Bapak Ibu? Insya Allah, ya insya Allah seperti itu. Kemudian ada contoh lagi, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Nah, contoh Bapak Ibu kalau saya jadikan ketua pelaksana motorku, nah ini berarti kita masuk di pola pikir tetap. Nah itu salah satunya. Kemudian saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Siap? Nah biasanya Bapak Ibu kalau saya bilang siap Bu, entah itu berupa apa, siap Bu. Nah itu. Kemudian berikut lagi contoh, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Kadang orang merasa dirinya salah. Ben gak konangan wong liya menengai. Ya kesalahan itu tidak dilihat orang lain. Ada kan menutupi kesalahan karena dia merasa salah, diem terus gak ngaku gak apa timbangane konangan wong liya lek awake salah. Menerima. Tapi kalau di PPB apalagi bertumbuh, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Iya, salah saya kemarin, saya harus berusaha, saya harus belajar. Mudah-mudahan dengan belajar saya bisa menutupi kesalahan saya, mengkoreksi diri seperti itu. Kemudian saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Ini biasanya jiwa saya. Aku sebenarnya ini kalau diberi yang lain saya nggak mau. Nah seperti itu pola pikir saya. Nah dengan adanya grooming set ini saya bisa berpikir juga bahwa saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sulit sekalipun. Nah ini sebagai contoh saya sendiri. Terus terang pada waktu sekolah bergerak, saya masih banyak bergantung sama Bu Nur Khalifah sama Pak Tegar. Terus terang Bapak Ibu untuk upload dan lain sebagainya, Pak Tegar mumpungnya upload kan, saya seperti itu. Tetapi kemarin dengan kegiatan PM kemarin, alhamdulillah saya menjadi mandiri Bapak Ibu. Banyak sekali yang harus saya kerjakan. Nah saya merasa oh ini berarti saya mulai berganti pola pikir saya. Kalau kemarin opo jadi Bu Nur, opo jadi Pak Tegar. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir, kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Nah, aku berarti gak pinter. Ya sudah, berarti saya hanya berdiri di sini saja. Tuh. Tetapi kalau di pola berpikir tumbuh, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Jadi kita nggak bisa mengunci seseorang. Arek iki pikirannya sak meneh berarti ya wis sak ngono. Bodoh seperti itu. Tetapi kalau orang berpola pikir bertumbuh, pokoknya iso sinau. Insyaallah apapun yang diinginkan akan tercapai. Lanjut. Nah ini proses pola pikir. Pada pola pikir tetap ada suara yang menimbulkan kekhawatiran seperti yang sampaikan di awal tadi. Kekhawatiran menghadapi tantangan dan kesulitan. Kembali lagi itu saya, ya Bapak Ibu, itu saya. Kemudian kalau di pola pikir bertumbuh, suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Lanjut Pak Sarah. Nah ini yang terakhir bahwa intervensi pola pikir menurut riset yang dilakukan di The Project of Education Research The Scales menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dari intervensi yang dikenal dengan the sense of purpose intervention. Nah, ini materinya hanya sedikit saja, Bapak Ibu. Itu sedikit materi pola berpikir tumbuh. Nah, sekarang saya mencoba dengan beberapa contoh tadi. Monggo salah satu atau dua orang
membuat contoh satu pola berpikir tetap dan satunya pola berpikir tumbuh. Mungkin dua, karena ini ada dua ruang ya. Yang di sini pola pikir tetap, yang di sini pola pikir tumbuh. Monggo yang sini siapa yang mewakili pola pikir tetap? Contoh satu contoh. Bila? Boleh? Ya. Biar suaranya keras. Mungkin tadi sudah disebutkan oleh Bu Susi. Contohnya, kalau misal saya diberi tanggung jawab, saya tidak mau karena saya takut gagal. Itu contohnya pola berpikir tetap. Takut untuk mencoba. Takut untuk mencoba. Terima kasih. Itu betul sekali seperti yang saya uraikan tadi. Pola pikirnya tetap karena ada kekhawatiran ya. Nah, yang sebelah sini memberi satu contoh pola pikir bertumbuh. Sinten? Bu Yuma. Pola pikir bertumbuh misalnya untuk peserta didik. Jika peserta didik itu tidak bisa di bidang pengetahuan, nah jangan batasi kemampuan peserta didik itu pada bidang pengetahuan saja, tapi coba dialihkan ke yang lain, misalnya di bidang olahraga, kesenian atau lain sebagainya. Terus sekali terima kasih dua contoh. Insya Allah Bapak Ibu paham ya pola pikir tumbuh sama pola pikir tetap, bahwa kita pola berpikir kita kalau dulu kita masih terkekang atau terkunci dengan pola pikir tetap. Nah, ini nanti pola pikir bertumbuh ini akan berkembang di pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh Bu Siti Nurul Khalifah. Mengapa harus ada pembelajaran mendalam? Kenapa harus ada pola pikir bertumbuh? Dalam pembelajaran mendalam yang dibutuhkan utama adalah pola pikir bertumbuh. Mungkin demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah paham, sudah jelas ya. Sampun jelas apa dereng? Insya Allah sampun. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Untuk waktu saya kembalikan kepada moderator Bapak Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilmu yang sangat bermanfaat dan dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari dan juga dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kita lanjutkan dengan pembelajaran mendalam bersama Ibu Siti Nurul Khalifah. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, sambil menunggu musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Sudah panas? Baiklah, untuk materi yang kedua ini adalah pengimbasan pembelajaran mendalam. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita bersama-sama meregangkan otot-otot kita yang kaku, yang belum panas ya Pak Wahyu. Ini adalah lagu 8 dimensi profil lulusan. Dulu kita kalau di kurikulum Merdeka itu kan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di pembelajaran mendalam gantinya ini 8 DBL ya. Biasanya disingkat DBL. DBL itu adalah 8 profil lulusan. Ya. Ini lagunya Balonku, nadanya pakai nada balonku. Lagu apa nih masih profil lulusan? Nada balonku. Ya, nadanya balonku. Boleh tepuk-tepuk Bapak Ibu biar semakin panas.
Ya, ini bisa diimplementasikan di kelas Bapak Ibu masing-masing. 8. Dimensi profil lulusan. Ini penggantinya profil pelajar Pancasila kalau di kurikulum kita. Dan musik silakan ya. Menggunakan kurikulum nasional. Jadi pembelajaran mendalam ini adalah sebuah pendekatan sebenarnya. Next. Nah, pembelajaran mendalam. Apa sih itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ini yang paling penting, olahraga ya anak-anak. Secara holistik dan terpadu. Sebenarnya kita semua di kelas itu sudah melaksanakan pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Yang paling penting di sini itu adalah memuliakan. Siapa sih yang harus dimuliakan? Anak-anaknya. Jadi lebih ya mulia, dimuliakan. Anak-anaknya itu lebih dimuliakan. Jadi ada 3 prinsip pembelajaran mendalam. Itu ada, biasanya kalau di PM itu disingkat BBM. Ada yang tahu apa itu BBM? B-nya yang pertama adalah bermakna, yang kedua adalah berkesadaran, M-nya adalah menggembirakan. Jadi di dalam pembelajaran itu harus menggembirakan. Bagaimana sih menciptakan suasana belajar yang menyenangkan? Apakah dengan permainan, kemudian dengan metode-metode yang mungkin Bapak Ibu juga sudah ahli di bidangnya. Bermakna itu artinya adalah pembelajaran itu bisa kalau bahasa saya itu ditangkap, nah bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Lalu berkesadaran itu adalah meningkatkan kesadaran bahwa aku ternyata belajar itu penting, tidak ada paksaan dari guru atau dari siapapun. Nah itu berkesadaran. Kemudian 3 prinsip BBM nanti itu memuliakan. Ada yang namanya olah pikir, ada yang namanya olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ada 4 kelompok di sini. Di sini olahraga karena ada ahli olahraga. Yang sini adalah olah rasa. Kelompok sini olah hati dan kelompok sini olah pikir. Apa sih itu artinya dari masing-masing? Apa itu olah pikir, olah hati,
pikiran mungkin ya. Mengembangkan Pikiran. Boleh kamu jawabannya beda Pak. Olah hati beda. Olah hati itu mungkin ya itu merupakan kita bisa menciptakan rasa perasaan senang, gembira, bahagia seperti itu mungkin. Ya, jadi Bu Susi Harus bisa menciptakan itu maksudnya. Ya, kalau olah hati mungkin di sini olah hati kan hubungannya dengan spiritual ya. Mungkin lebih ditekankan pada rasa spiritual ya, sehingga anak itu menjadi percaya diri karena ada keyakinan yang baik. Mungkin itu. Rasa itu kayaknya menurut saya ya itu mengelola atau mengendalikan kepekaan emosional, kemudian kepekaan rasa supaya kalau menghadapi situasi itu lebih tenang, nggak mudah marah atau emosinya meledak-ledak seperti itu. Kalau menurut saya olah rasa itu kepekaan indera, mengasah kepekaan indera. Yang termasuk kepekaan indera emosi, perasaan. Menurut saya olah rasa itu berhubungan dengan simpati dan juga menumbuhkan emosional dan juga mengendalikan emosi yang dirasakan oleh siswa peserta didik. Lanjut ke Pak Tegar, olah Untuk olahraga, olah itu kan mengelola atau manajemen ya. Olahraga berarti dapat menghadirkan pembelajaran maupun kegiatan yang dapat berhubungan dengan fisik maupun kegiatan yang menyenangkan seperti itu. Artinya ahli. Untuk olahraga itu aktivitas fisik yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan, kekuatan dan ketahanan tubuh. Beri tepuk tangan kita. Alhamdulillah, hebat. Next Pak Safah. Nah itu tadi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olahraga. Next. Nah, jadi pembelajaran mendalam prinsipnya itu tadi ada 3 ya Bapak Ibu, disingkatnya PBM. Berkesadaran bermakna menggembirakan dengan menggunakan olah pikir, olah hati dan olah rasa dan olahraga itu ternyata mewujudkan profil lulusan atau DBL 8 dimensi profil lulusan. Pak Safah. Next. Di rumah boleh minta tolong. Next. Ya, ini tadi Bapak Ibu tadi sudah menjawab apa sih itu olah pikir, apa itu olah hati, olah rasa dan olahraga. Kita akan baca satu-satu olah pikir. Tidak kelihatan, saya bacakan. Ternyata olah pikir itu adalah proses pendidikan yang berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitif seperti kemampuan untuk memahami, menganalisis dan memecahkan masalah. Pokoknya kalau olah pikir itu berhubungan dengan kognitif, kemampuan kognitif. Kemudian olah hati. Olah hati adalah proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin. Mungkin benar yang disampaikan oleh Bu Susi tentang spiritual tadi. Kemudian membentuk budi
pekerti serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seperti itu. Bisa membedakan ini perbuatan yang baik atau buruk, itu termasuk olah hati. Kemudian olah rasa. Betul yang disampaikan oleh kelompok yang olah rasa tadi, pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kepekaan estetika. Estetika itu keindahan, kemudian empati sesama teman, kemudian kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Jadi seperti kemanusiaan, berhubungan dengan emosi juga. Kemudian olahraga ini merupakan bagian dari pendidikan yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Betul semua, hebat Bapak Ibu guru ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita next Pak Safa. Kalau tadi 3 prinsipnya sudah, nah sekarang kita masuk di kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kalau untuk prinsip tadi sudah kita bahas, ada 3 BBM. B yang pertama apa Bapak Ibu? Bermakna. Yang kedua berkesan. Yang M-nya adalah kita akan masuk di kalau di PL itu ada rumus 8-3-3-4. Kita 8 dulu ya. 8 itu adalah yang sini. Dimensi profil lulusan ada 8. Yang pertama seperti yang di lagu tadi, yang pertama adalah ketuhanan, keimanan dan berhubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah kewargaan. Yang ketiga, yang keempat, 5 komunikasi, 6 7 8 hebat sekali. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah nantinya di dalam RPP ini 8 dimensi profil lulusan dimasukkan semua? Tidak, betul. Nanti dimasukkan sesuai dengan kebutuhannya saja. 8 tidak usah dimasukkan semua. Minimal atau maksimalnya 5 boleh, 8 boleh, minimal 5 seperti itu. Untuk 8 profil lulusan tidak ada pertanyaan? Tidak, masih belum mungkin ya. Mungkin kita kupas satu-satu. Kalau keimanan dan ketakwaan itu selalu hubungannya dengan Tuhan atau kegiatan keagamaan seperti itu. Jadi di sana pada saat PM itu kita dibagi kelompok, disuruh membuat kegiatan sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Itu jadi kalau yang pertama berhubungan dengan Tuhan ini di sekolah kita sudah diadakan seperti sholat duha, kemudian berdoa ya sebelum belajar, istighosah itu sudah kita laksanakan. Kalau keluargaan itu seperti baru saja kita selesai lakukan minggu ini, memperingati hari-hari besar nasional itu termasuk keluargaan. Kreativitas, kegiatannya seperti apa ya? Kalau kreativitas boleh, hias kelas boleh. Kemandirian, contoh kegiatannya seperti apa? Kalau kelas besar mungkin sudah bisa diaplikasikan. Nah, tapi kalau khusus kelas 1 ini masih sulit sekali. Komunikasi, kemarin kebetulan kelompok saya itu disuruh membuat komunikasi. Jadi bentuk kegiatan di sekolah itu seperti apa? Tapi di sekolah kita sudah kita laksanakan, yakni literasi. Nah, komunikasi literasi. Jadi kemarin itu kami memasukkan literasi yang ada di sekolah untuk dijadikan kegiatan. Kemudian kesehatan. Kalau kesehatan, alhamdulillah kita selalu berkolaborasi dengan puskesmas atau bidan desa dalam melaksanakan kegiatan bias kemarin ini. Itu juga termasuk
Ya, kategori wisata itu juga masuk di dalam kesehatan. Kolaborasi ini juga selalu kita laksanakan bersama Pemdes Sidoarjo itu pinjam barang itu kan termasuk kolaborasi. Kemudian paguyuban ya, kemudian dengan lingkungan lembaga di sekitar kita, mereka iya, polisi, tentara itu juga termasuk kolaborasi. Pengalaman kritis, contohnya kalau di lembaga kita apakah sudah melaksanakan ini atau belum? Sudah. Contohnya seperti apa, Bu? Oh iya, nah ini seperti lomba-lomba OSN ya, yang matematika sama IPA itu. Ini sebenarnya kalau di sekolah kita alhamdulillah sudah terlaksana semua. Kalau alumni sekolah penggerak sebenarnya sudah nggak kaget sama pelatihan-pelatihan PM seperti itu. 8 sudah, 3 prinsip sudah. Sekarang pengalaman belajar juga ada 3. M 3M. Waduh. Memahami itu seperti memberikan pertanyaan pemantik sebelum pembelajaran dimulai, sebelum kita memberikan materi itu diberikan pertanyaan pemantik. Mengaplikasi itu sudah masuk di intinya. Metode pembelajarannya yang digunakan apa? PBL, PJBL, inquiry learning, ning itu pokoknya itu ya. Itu untuk mengaplikasi. Kalau untuk merefleksi, jadi setelah kita melakukan pembelajaran, kita merefleksi bersama anak-anak terutama. Ini untuk pengalaman belajar. Kemudian yang terakhir adalah kerangka pembelajaran ada 3, yakni praktik pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Nah, bedanya dengan modul ajar dengan MPP, PM pendekatan mendalam ini ada di kerangka pembelajarannya. Ini tidak ada, sebenarnya sudah ada di modul, tapi ada yang tidak lengkap. Yang ditambahkan itu yang ini, Bapak Ibu. Kemitraan belajar itu dimasukkan ternyata dalam RPP. Praktik pedagogis yang berhubungan dengan model atau metode pembelajaran itu tadi PBL, PJBL itu masuknya di praktik pedagogis. Kemudian hitungan pembelajaran, setting tempat duduk itu juga nantinya di RPP itu dijelaskan. Ataukah dibuat klasikal atau dibuat berkelompok seperti itu. Pemanfaatan digital di sini sudah sering kita lakukan dengan LCD, kemudian proyektor, memakai laptop, terus pemutaran video, kuis-kuis juga. Biasanya itu juga termasuk pemanfaatan digital. Nah, untuk kemitraan pembelajaran, ternyata kita harus bermitra pada saat kita melakukan pembelajaran. Yang paling dekat adalah dengan wali murid, dengan memberikan PR. Ternyata sekarang ini boleh memberikan PR kepada anak-anak karena masuk di kemitraan pembelajaran. Mungkin selain kemitraan dengan wali murid pada saat pembelajaran, studi mengunjungi suatu tempat kayak kita datang ke narasumber itu juga termasuk bermitra. Misalnya mendatangkan Pak Polisi itu juga termasuk bermitra. Nah, ini untuk kerangka kerja pembelajaran mendalam dengan rumusnya tadi ada angka berapa saja Bapak Ibu? 8, 3, 4. Oke, lanjut Pak Salha. Aduh, tanda-tanda ya. 3M
sudah ya PKM. Memahami, mengaplikasi dan juga merefleksi itu nanti masuknya di inti pembelajaran inti. Dimensinya sudah ini Pak dilewati saja. Tadi sudah bisa, ini juga sudah kita bahas. BBM tadi sudah, berkesadaran tadi juga sudah semua, sudah 3M ya? Apa nih? Refleksi juga sudah. Nah, kalau di kurikulum Merdeka dulu kita memakai taksonomi apa Bapak Ibu? Belum. Nah, kalau di PR ini pembelajaran mendalam kita menggunakan Solo ya Bu Rila ya. Tapi Solo, taksonomi Solo. Nah, ini berpikir abstrak yang mendalam itu refleksi, masuk dalam refleksi. Kemudian relasional itu masuknya di mengaplikasi. Kemudian multistruktural, unistruktural dan prastruktural itu masuknya di memahami. Memahami tadi sebelum masuk di materi itu kita memberikan memancing lah istilahnya. Anak-anak jangan langsung hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Nah, seperti itu. Jadi kita sebelum mengganti nama penjumlahan itu dengan seperti ini misalnya. Bu Guru punya apel 2, Bu Enda juga punya apel 1. Kalau 2 apelnya Bu Guru sama Bu Enda dijadikan 1 ada berapa? Nah, jadi materinya itu diilustrasikan dalam bentuk cerita. Nanti anak-anak sendiri yang akan menjawab, iya, akan paham sendiri begitu. Lanjut Pak. Taksonominya. Yang dulu namanya persepsi. Ini juga sudah tadi. Kerangka juga sudah. Sudah semua tadi. Sebentar Pak. Belum Pak. Baik Pak. Kembali. Ini yang paling ini pengalaman belajar 3M ini ya. Nah ini transformasi peran guru dalam ekosistem pembelajaran mendalam. Nah kalau di kurva yang paling bawah berarti dasarnya itu ada terletak kepada guru. Nah, atasnya guru berarti tanggung jawab penuhnya pembelajaran mendalam ini pada guru. Kemudian diawasi langsung oleh kepala sekolah, Pak. Iya berubah. Kemudian pemerintah apa ini ya? Daerah, lalu pemerintah pusat. Guru dalam pembelajaran mendalam itu sebagai apa? Ada 3 peran guru atau tupoksinya guru ini dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama adalah sebagai aktivator, jadi orang yang membuat aktivitas dalam pembelajaran ya. Kemudian guru sebagai kolaborator, berkolaborasi. Jadi guru itu harus pintar-pintar berkolaborasi dengan kemitraan belajar dengan siapa? Dengan wali murid atau yang lainnya. Kemudian guru sebagai pengembang budaya belajar. Jadi kita sebagai guru itu tidak berhenti stagnan. Jadi kita harus belajar dan belajar. Seperti yang dikatakan Bu Susi, tidak boleh terus mengembangkan PPT. Kita harus PPB. Kalau PPT itu adalah pola pikir tetap, kalau PPB pola pikir berubah. Seperti itu. Bertumbuh. Next Pak.
Tadi ini komponen minimum perancangan pembelajaran PM ini akan kami belajar bersama atau sinau bareng pada saat pertemuan kombel saja ya Bapak Ibu, karena nanti materi di coding juga banyak. Ini adalah langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, ada identifikasi masalah. Jadi sebelum kita mengidentifikasi itu informasi umum seperti nama gurunya siapa, unit kerja di mana, alokasi waktu. Nanti di RPP itu ternyata harus menceritakan atau mengidentifikasi kesiapan murid. Murid di kelas 3 contohnya, kesiapan belajarnya bagaimana? Apakah sudah paham perkalian atau belum? Nanti itu diceritakan. Kemudian dimensi profil lulusan tidak perlu ditulis 8, 5 boleh, tapi jangan 1 ya. Kemudian desain pembelajaran itu menentukan tujuan pembelajaran dan kerangka pembelajaran yang ada 4 tadi itu ditulis semua nantinya. Pengalaman belajar BBM tadi itu juga dituliskan bermakna itu yang seperti apa, bentuk pembelajarannya, berkesan dalam itu seperti apa, dan menggembirakan itu seperti apa, nanti dituliskan juga. Nah, untuk asesmen, kebetulan yang akan menyampaikan materi asesmen ini adalah Bu Lila. Jadi, untuk Bu Lila langsung menyambung dari PM. Langsung berdiri. Kita sambut dengan tangan yang dulu. Penulis cerita. Terima kasih Bu Nur. Menyambung dan melanjutkan dari yang sudah disampaikan Bu Nur Khalifah. Jadi untuk yang asesmen ini juga sama. Tadi kan ada prinsip pembelajaran mendalam. Nah, asesmen ini juga ada prinsipnya. Prinsip di asesmen ini disingkat BEO. Nah, Bapak Ibu barangkali ada yang sudah tahu BEO itu apa? Berdasarkan mungkin latar belakangnya atau berdasarkan cantik gantengnya, itu masuk di berkeadilan. Yang kedua adalah E apa? Edukatif. Jadi asesmen ini bisa digunakan untuk mungkin nanti standar penilaiannya mungkin sudah asesmen. Oh, ini nanti saya pakai untuk penilaian bab 1, yaitu edukatif. Terus yang terakhir adalah O. Apa kira-kira O? Objektif. Betul.
bisa dari saat kita memberikan pertanyaan pemantik. Nah itu kan kita mengobservasi, melihat anak-anak, oh kira-kira yang sudah bisa menjawab sekian, yang belum sekian itu sudah masuk di assessment as learning. Yang kedua, di formatif ini ada assessment for learning. Nah, for learning ini terjadinya asesmennya itu saat proses pembelajaran. Tujuannya untuk perbaikan proses pembelajaran. Ini bentuknya bisa kayak merupakan dari peta konsep, terus bisa observasi juga itu saat proses pembelajaran. Dan di penilaian sumatif ini jenisnya hanya ada satu, yaitu assessment of learning. Nah, assessment of learning ini digunakan untuk mengukur pencapaiannya peserta didik. Nah, ini yang biasanya kita itu ulangan harian, bisa berupa tes tulis atau tes lisan, portofolio mungkin kalau yang pembelajarannya itu praktek. Nah, seperti itu. Bisa juga laporan-laporan di akhir bab. Begitu, itu untuk asesmen. Yang pertama tadi prinsipnya, yang kedua adalah jenisnya. Pasti Bapak Ibu guru sudah lihai dan sudah ahli saat membuat asesmen ini. Begitu. Nah, ini contohnya bisa observasi, project, tes lisan, kinerja, tes tertulis, penugasan, dan lain-lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan asesmen. Berikutnya terkait dengan coding akan dilanjutkan oleh Bu gimana? Oh ya, ini adalah contoh RPP-nya. RPP dari pembelajaran mendalam terkait materi puzzle pengurangan di kelas 1 fase A. Nah ini tadi dimensi profil lulusannya tidak harus dimasukkan 8, bisa juga 5, minimalnya 3 ya benar ya. Standarnya 3 sampai 5. Untuk kompetensi awalnya apa yang diharapkan anak-anak itu sudah bisa. Nah itu murid dapat mengenali bilangan 1 sampai 10. Oh iya, sekarang diksinya itu sudah kembali ke murid. Iya, bukan peserta didik, bukan siswa, tapi diksinya kembali lagi ke murid. Iya, kembali ke dulu. Ini kompetensi awal yang diharapkan anak sudah bisa. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Lalu untuk kerangka pembelajarannya yang disampaikan guru tadi, 4-4-nya ini harus ada. Untuk lingkungan pembelajaran juga harus ada. Ruang fisik, budaya belajar, kalau bisa juga ada ruang visualnya. Ruang visual itu ya kaitannya dengan pemanfaatan digital atau teknologinya. Berikutnya itu ada langkah-langkah pembelajaran yang harus ada 3M tadi, kemudian ada apa? Iya. 4. Yang 4 tadi apa? Ya, itu terus harus ada asesmennya juga. Asesmen as learning-nya untuk RPP yang ini apa itu? Nah, ini masih 3M ya. Nah, ini masih prinsip dan pengalaman belajarnya. Nah, untuk asesmennya ini untuk asesmen yang apa ini? For learning. Asesmen formatif yang for learning karena dia ada di dalam proses pembelajaran. Bentuknya berupa puzzle pengurangan. Ya, harus disertai dengan rubriknya. Berikutnya asesmennya ada apa lagi? Nah, ini juga masuknya di formatif, dilaksanakannya saat di proses pembelajaran. Ada rubriknya, masih sama seperti yang dulu. Oh ya, yang ini formatif saja karena kan kadang dalam satu kali pertemuan itu tidak mencukupi, tidak memungkinkan untuk langsung sumatif. Jadi tidak harus satu kali pertemuan itu
modul ajar nih. Sudah Bu? Nih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak MC. Alhamdulillah untuk pengibasan pembelajaran mendalam sudah bisa kita pahami bersama, dan semoga nanti kedepannya kita dapat sinau baru lagi dengan pembelajaran mendalam agar lebih matang lagi ilmunya. Tidak berlama-lama, yang terakhir adalah pengibasan tentang kode kecerdasan artifisial oleh Miss Yuma. Waktu dan tempat kami persilakan. Konsep kita dari waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini saya tidak menggurui, tapi di sini kita belajar bareng. Jadi ibaratnya Bapak Ibu itu kembali ke beberapa tahun yang lalu ketika Bapak Ibu menjadi seorang murid. Ya? Nah, baik kita yel dulu, jargonnya dari tadi belum keluar nih. Oke, baik. Sudah. Nah, kali ke atas dulu. Katanya ini bisa melancarkan darah gitu. Penelitiannya, jadi yang darah tinggi, kolesterol itu bisa turun. Kali-kali memuaskan. Baik. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka
bidang kecerdasan artifisial. Nah, kira-kira di pikiran Bapak Ibu, apa sih itu KKA? Bisa ditulis di voucher warna pinknya. Kemudian ditempel di papan tulis sebelah sini. Apa KKA yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang KKA itu apa? Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apa kira-kira? Apapun boleh ditulis. Apa sih itu KKA yang ada di pikiran Bapak Ibu? Kemudian ditempel. Ya, habis ini saya jadi peramal ya. KKA. Nah, kira-kira apa KKA? Kalau dilihat dari backgroundnya, crow mindset ya dipakai ya. Jangan terbatas dengan background. Boleh. Ya, boleh. Pak, Bapak operator juga boleh ikut. Karena kan KKA nanti berhubungan dengan teknologi. Ini umum ilmunya. Ini di pulpen Pak Eko. KKA coding dan kecerdasan artifisial. Ya, tidak dicobakan tidak apa-apa. Kalau ingat tiga kata ya nggak apa-apa 3 kata. Wah, iya. Ini sangat mindset ya, mereka ya. Mas apa belum sih? Sepemahamannya dilintas Bapak Ibu. Ya, lebih alami, ya, lebih real, tidak disetting. Ya. Nah, gambarnya robot sama nulis robot Kak Popot. Iya. Yes. Wah, panjang-panjang ya. Berarti ini baiknya cerdas ini. Iya. Iya, sudah profesional semua. Nanti kalau ada 3 yang saya sebutkan nanti. Insya Allah. Sudah semua. Ayo Pak Eko. Tepuk tangan buat Pak Eko yang berani. Oke, baik, tanpa melihat hasilnya dulu, saya akan meramal ya bahwasannya KKA itu menurut Bapak Ibu, coba di slide ketiga Pak Salman. Iya, baik. Tanpa melihat hasilnya, saya akan meramal. Apakah ramalannya betul? Iya, kan ini humannya. Fatimah. Iya. Slide. Slide 3. Atau ganti mengirimkan pen pakai. Ya, sambil dimakan. Ya, biar tidak mengantuk. Iya. Atau suap-suapan nggak apa-apa. Iya, betul. Ya, apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata coding dan AI? Lanjut, Pak. Nah, saya ramalkan pasti seperti ini. Ya, yang pertama ada membuat robot. Nah, Pak
tadi KKA itu ada kata-kata membuat robot. Nah, program atau hacker. Ya, mungkin berpikiran seperti itu. Yang kedua, ngetik kode pakai bahasa aneh di layar hitam, yang kode-kode hacker-hacker gitu lah. Yang ketiga, khusus buat anak IT, khusus buat anak yang pinter komputer atau anak yang jenius. Tidak, ya. Atau yang keempat, terlalu canggih, hanya untuk sekolah-sekolah elit saja. Nah, bukan. Jawabannya ada di next. Nah, banyak orang menganggap bahwa KKA itu hal yang futuristik, rumit, dan hanya untuk ahli teknologi. Padahal tidak. KKA itu cara-cara sederhana, menyenangkan, dan sangat relevan dengan dunia anak-anak sekarang. Boleh di next? Nah, di sini penerapan KKA dalam sekolah dasar. Nah, ada beberapa 3 pilihan yang bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama, mata pelajaran pilihan. Kedua, ekstra. Yang ketiga, terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Selanjutnya, nah ini dia coding dan KA. KA itu bahasa Indonesianya dari AI. Ya, kalau bahasa Indonesianya berarti kecerdasan artifisial. Nah, coding itu merupakan proses memberi instruksi pada komputer untuk menjalankan tugas tertentu. Ya, proses memberikan instruksi. Ya, kalau KA itu teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk memecahkan masalah, belajar, dan membuat keputusan secara sistematis. Nah, dari pengertian ini, kira-kira KKA yang Bapak Ibu pahami aplikasinya dalam gadget itu ada apa saja? ChatGPT, betul. Cici. Apa? Cici. Iya. Kemudian tadi ada Gemini. Iya, dari TikTok. Oke, boleh. Pernah ini perkiraan cuaca? Ya, itu termasuk AI, termasuk KA. Boleh di next. Nah, apa saja penggunaan KA sekarang ini? Kegunaannya untuk rekomendasi sebuah konten. Nah, kalau dulu kita itu nonton film harus ke bioskop, begitu ya. Kalau sekarang itu bisa lewat layar HP kecil, itu bisa mendownload Netflix yang berbayar. Kemudian, kenapa? Ya, WeTV itu juga. Nah, apa penggunaan KA sekarang ini? Nah, sebagai analisis pasar, seperti yang Bapak Ibu candu. Apa ini? Yang layar kecil warna oranye ini? Shopee. Nah, iya, sekarang pasar-pasar yang ada itu sekarang beralih ke internet, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, Lazada gitu ya. Nah, maka dari itu diterbitkan sebuah KKA, ya, karena pasar kita itu sekarang adalah dunia modern, yang mana semua selalu berkaitan dengan teknologi. Nah, makanya kenapa ada KKA sekarang itu? Kita tidak boleh tertinggal dari negara-negara yang sudah maju. Contohnya di Cina. Di Cina saja sudah anak sekolah dasar itu sudah pintar hacker, sudah bisa membuat robot. Nah, kalau kita di Indonesia baru saja dimulai KKA-nya, sudah tertinggal 5 tahun dari Cina. Kemudian, nah, di bidang kesehatan, nah sekarang dokter itu bisa melalui robot atau pengendalian jarak jauh untuk operasi. Kemudian, next, ya, ada
perkiraan cuaca atau musim. Nah, ini juga kecerdasan artifisial. Ada lagi, ada manajemen transportasi, atau mungkin ini operatornya ada di negara Singapura, ternyata transportasinya ada di Kalimantan, seperti itu. Kemudian, nah ini dia pentingnya mata pelajaran coding dan AI atau KA. Yang pertama, membekali siswa dengan literasi abad 21. Nah, karena sekarang itu zamannya modern, kita tidak bisa lepas dari HP, anak-anak juga tidak bisa lepas dari HP, maka kita perlu growth mindset ya. Jadi HP itu tidak bisa digunakan untuk bermain terus, tapi HP itu bisa digunakan untuk belajar. Nah, kedua, melatih berpikir komputasional. Nah, nanti ada penjelasannya berpikir komputasional itu seperti apa. Yang ketiga, cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang literat, produktif, beretika. Yang terakhir, terampil mengelola dan memanfaatkan data serta berkarya melalui KKA. Boleh next? Nah, ini sebenarnya sedikit pengenalan saja bahwa pelaksanaan coding dan AI ini memiliki 3 fitur. Yang pertama ada plug, unplug, dan sebenarnya satu ada internet base. Jadi nanti di dalam perencanaan pembelajaran atau modul ajar itu harus diselingi dengan plug. Plug itu berbasis perangkat digital seperti komputer, tablet, atau internet. Unplug itu kertas, kartu, atau papan permainan, memakai benda-benda yang real. Kemudian, nah ini dia contohnya plug dan unplug. Nah, coding ini kan nantinya diterapkan di kelas 5 dan 6 terlebih dahulu, tapi nanti bisa merambat dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Sebenarnya kemarin ada beberapa guru blog ya sudah menerapkan coding ya, coding sederhana tentang warna. Ya, itu merupakan coding. Kemudian contohnya coding yang plug. Di sini sudah bisa membedakan nggak antara coding dan KA? Kalau coding tadi apa istilah? Perintah untuk suatu perintah komputer. Ya, memerintahkan sebuah komputer sistem. Kemudian kalau KA? Ya, kecerdasan seperti buatan manusia, berpikir seperti manusia. Nah, contohnya ini untuk yang plug coding itu menggunakan Scratch code, kemudian Python, kemudian membuat game atau animasi interaktif di komputer. Ini nanti di kelas SMP. Kemudian contoh unplug-nya ya seperti bermain puzzle, kemudian algoritma dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk AI atau KA-nya melatih model AI di Teachable Machine, kemudian menggunakan ChatGPT, AI atau Canva atau AI quiz. Nah, sebenarnya teknologi itu mempermudah kita untuk melakukan sesuatu. Coba bisa diperiksa di HP Bapak Ibu sekalian. Adakah ChatGPT? Coba dilihat masing-masing ChatGPT. Ya, nah misalnya kita memerintahkan ChatGPT itu tidak langsung. Misalnya kita suruh buat modul ajar gitu ya. Buatkan saya modul ajar. Nah, bukan begitu. Tapi apakah kamu mengetahui modul ajar? Nah, pasti nanti dikeluarkan itu. Nah, baru buatkan saya modul ajar seperti itu. Jadinya ya, coba dibuka ChatGPT-nya lewat Google Chrome. Boleh Google Chrome ChatGPT. Iya, pasti itu atau Gemini. Ya, apa yang bisa saya bantu?
keinginan Bapak Ibu modul ajar misalnya bahasa Indonesia kelas 5 atau berapa gitu. Bagaimana Bapak Ibu mengertinya? Boleh. Iya, boleh banget silakan. Ya, atau misalnya buatkan saya sebuah agenda literasi kayak gitu boleh. Sudah ketemu? Belum? Sudah? Ya, nah nanti ada kuncinya. Iya, sudah ketemu langsung? Iya. Nah, tapi inilah peran KKA. Bagaimana memerintahkan sebuah mesin? Karena mesin itu punya keterbatasan. Nah, misalnya tentang membuat modul ajar. Jangan langsung disuruh membuat modul ajar, tapi diberikan pengenalannya dulu, pengertian modul ajar, misalnya gitu. Nah, nanti si mesinnya itu mencari kan, modul ajar adalah bla 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 bla. Terus boleh kan intinya modul ajar bahasa Indonesia kelas 5. Baru nanti itu referensinya lebih banyak daripada yang langsung lain seperti itu. Jadi misalnya nanti kalau ada tugas-tugas kayak membuat agenda literasi atau apa, itu pakai Gemini atau ChatGPT itu lebih mudah, ya? Ini gambar bisa juga. Bisa. Misalnya edit gambar yang viral-viral. Bisa minta. Oh, Dikeluarkan gambar tentang ini. iya. Nah, itulah kelemahannya teknologi, Bu Enda. Ya, kelemahannya teknologi itu dia terbatas kapasitasnya. Nah, maka bersyukurlah menjadi manusia, karena ditaruh memori berapapun tidak akan error. Nah, iya, boleh next. Nah, ini dia ada elemen coding dan kecerdasan artifisial, ada berpikir komputasional, ada literasi digital, ada literasi dan etika KA, kemudian pemanfaatan dan pengembangan KA. Boleh next? Nah, sebenarnya yang lebih kompleks dari KKA itu berpikir computational thinking. Nah, jadi apa itu berpikir komputasional? Next, Pak. Nah, ini kita itu sebagai manusia seharusnya berpikir menyelesaikan masalah itu secara logis dan sistematis. Nah, misalnya ada beberapa agenda atau permasalahan yang harus dipecahkan. Jadi kalau ada sebuah masalah, jangan fokus pada masalahnya, tapi harusnya logis dan sistematis. Nah, misalnya cara membuat kopi. Bagaimana Bapak Ibu cara membuat kopi? Merebus air, kemudian kemudian nah, iya, betul sekali. Iya. Nah, itulah berpikir logis dan sistematis. Jangan berpikir akhirnya dulu, tapi dipecah-pecahkan menjadi beberapa bagian. Ya, sama seperti kita menghadapi masalah. Jangan fokus pada masalahnya, tidak akan selesai, tapi pecahkan menjadi beberapa langkah yang sistematis dan logis. Ngerti ya? Boleh next, Pak Wahyu. Next.
Diklik. Klik depan. Mana aku kayak mas? Kenapa kayak mas tadi? Next. Nah, untuk Siti ini akan kami iya Siti Nurhalifa, tapi ini Siti Jakarta akan saya jelaskan nanti ketika pertemuan ya, karena untuk satu pertemuan itu tidak akan menyelesaikan Siti. Selanjutnya Pak next. Oke, next. Itu tambah ke belakang itu. Kanan. Nah, ini contohnya permainan Siti. Pernah bermain ini? Mungkin ini ada di Shopee juga ya. Next. Ini yang unplug. Unplug itu memakai lembar kerja. Jadi plug itu harus memakai teknologi. Kalau unplug itu boleh memakai lembar kertas atau lembar kerja. Selanjutnya, nah ini contohnya unplug, seperti permainan memecahkan jalan keluar, ya. Kemudian next, ini unplug lagi, next, ya kelas 1 ada ya Bu ya. Nah ini sedikit plug yang ini membuat coding games, jadi sedikit dalam, di next saja. Next. Oke, next. Oke, yang tadi. Nah, ini coba kegiatan unplug. Bagaimana kita belajar berpikir komputasional? Berpikir komputasional tadi bagaimana? Memecahkan sebuah masalah menjadi sistem yang logis. Nah, misalnya di sini ada unplug dengan pola angka. Setelah 2 berapa? Kemudian angka selanjutnya 10. Selanjutnya 12. Artinya polanya ini bagaimana? Iya, plus 2 atau kelipatan 2. Ya, itulah berpikir komputasional, ya, sistematis, ya, runtut. Kemudian yang ini lingkaran dan segitiga. Habis ini apa kira-kira? Bulat atau lingkaran. Nah, kecil. Oke. Next. Oke, bye. Next lagi. Next. Terus? Iya. Keluar saja Bapak Ayu, langsung saja ke contoh perencanaan pembelajaran KKA. Ya, modul ajarnya. Silakan. Nah, ini oke, boleh. Yang di sini di Word. Nah, sebelum ke rencana pembelajaran, saya punya ice breaking. Bagaimana kita berpikir komputasional, ya? Siap? Oke, tangannya ke atas dulu. Rolling, hempaskan. Nah, jadi nanti kita di kelas itu membelajarkan anak-anak ya, bagaimana berpikir komputasional. Nah, permainannya adalah jika maka, ya. Oke, bisa dimulai dari apapun ya. Sambung kata Bu. Bu Susi, jika apa saja? Iya, satu kata boleh. Jika saya diklik lagi ya. memancing, Maka saya Katakan berteriak mata. oke, Oke, sambung kata.
Jika saya Jika saya apa? Jika saya memasak, Pak Wahyu, akan maka ya benar. Oke, tepuk tangan. Nah sekarang di luar jika dan maka, ya tidak memakai jika, tidak memakai maka, ya. Oke. Masak ya. Dari saya ya. Saya, Bu Lesti. Ikan. Jika saya makan ikan. jika saya ikan. Tidak ya. Saya. Jika saya ikan. Kata Bu Lesti. Maju ke depan Bu Lesti. Oh, saya ikan gitu. Saya ikan gitu ya. Oke, dilanjut ke Pak Sapri. Lanjutan tadi. Saya ikan. Terserah boleh apapun. Tidak memakai jika maka. Oke. Ini kurang tepat kata-katanya. Saya ikan. Masa iya saya ikan? Ya, dari awal lagi ya. Oke. Dimulai dari saya. Saya, ya. Di Bu Nuryani. Saya. Iya. Di. Dilanjutkan. Pergi. Di. Jauh sekali. Sambung kata. Oke, tebal satu. Konsentrasi. Oke, dari Pak Safa. Kalau saya Boleh? Belum? Sambung kata pokoknya. Gak pakai jika makan. Tidak. Apa? Jika saya merenung, kalau saya merenung, Pak Wahyu. saya akan Lo dari awal. saya akan Bu Nuryani. Dari apa? Dari apa? Menghibur. Menghiburnya. Oh, jika saya merenung, saya akan kesurupan. Iya. Iya. Iya, betul, sambung kata. Iya, betul. Betul sekali. Iya, beberapa percobaan ini belum berhasil ya. Oke, kita mulai lagi. Konsentrasi. Pak Tegar. 1. Mobil. Bu Nuryani. Bu Siti. Bu Enda. Tidak bisa berjalan. Bu Hesti. Dari awal. Terus dan mau di jalanan. Bu Lila.
Nah, yang pertama ada informasi umum. Ini di skip saja. Nah, di tujuan pembelajaran ada tujuan pembelajaran, indikator, konsep utama atau pemahaman bermaknanya seperti apa. Kemudian selanjutnya rencana asesmen. Nah, di sini ada asesmen diagnostik yang terletak pada awal pembelajaran, ada asesmen formatif dan ada juga asesmen sumatif. Nah, kemudian kompetensi awal peserta didik itu bisa dijelaskan di situ. Kompetensi awal itu bagaimana pengetahuan peserta didik itu di awal pembelajaran atau sebelum pembelajaran. Next, Pak. Nah, ini tadi ada selipan sebenarnya kebutuhan belajar sama atasnya minat belajar. Nah, kemudian saya sebenarnya kurang paham untuk profil pelajar Pancasila itu kalau di Odin ada, tapi kurang paham juga ya. Nanti bisa diluruskan dulu. Ada 8 profil lulusan. Nah, ada penalaran kritis itu di pengalaman belajarnya itu nanti seperti apa, kolaborasi itu seperti apa, kemandirian dan komunikasi. Next, Pak. Nah, ini strategi pembelajaran dan pemanfaatan digital atau praktik pedagogisnya itu menggunakan model PJBL, kemudian model pembelajarannya blended yang seperti tadi ada internet based, plug dan unplug. Kemudian metode pembelajaran, modal belajar, kemudian ke bawah. Nah, ini target peserta didik. Karena saya di kelas 5-24, maka saya jadikan 2 sesi karena mengingat jumlah sarana yang kurang memadai. Kemudian seperti ruang fisik. Nah, ruang fisik itu ruang kelas, ruang lab. Kemudian ruang virtualnya itu seperti penggunaan teknologi Canva, Google atau yang lainnya. Nah, budaya belajar ini sebenarnya seperti kondisi bangku. Kemudian sarana prasarananya ada PPT, kuis, kemudian LKPD, Canva dan lain sebagainya. Ke bawah. Nah, ini kompetensi inti pemahaman bermaknanya. Ke bawah lagi. Boleh? Nah, ini pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu bukan langsung bertanya, tapi menggiring peserta didik bercerita dulu. Jadi setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah, kayak gitu. Nah, jangan langsung diberikan tugas, ya, tapi diceritakan dulu keadaannya. Seperti karena ini teknologi digital. Nah, penggunaan HP sehari-hari. Jadi gurunya bercerita tentang penggunaan HP. Seperti itu. Turun lagi. Nah, ini rancangan praktisnya. Praktis. Ke bawah lagi. Lagi. Terus Pak. Iya, terus. Terus ke atas lagi. Nah, ke atas lagi Pak. Lagi. Oke, kebanyakan di bawah lagi. Nah, asesmen. Nah, di sini asesmen yang saya gunakan itu ada asesmen diagnostik. Jadi dijelaskan asesmen diagnostik itu teknik dan instrumennya seperti apa, waktu pelaksanaannya itu gimana. Nah, kalau diagnostik kan pasti ada di awal pembelajaran. Kemudian asesmen formatif itu pada proses pembelajaran. Kemudian ini ada asesmen for learning. Ini sama juga dengan asesmen formatif, hanya beda pada teknik pengambilan datanya. Kemudian next. Ini refleksi pendidik itu harus ada, refleksi peserta didik
harus ada juga. Kemudian lampiran-lampiran dan pengayaan bahan pendidik dan lampiran faktanya atau lampiran penilaian LKPD dan lain sebagainya. Nah, dari sini sudah selesai untuk KKA. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Iya. Yang coding, ya, di file Pak Sama. Oke, ya itu yang LKPD assessment, ya. Kan ini untuk lembar kerja pemahaman awal untuk asesmen diagnostiknya. Untuk yang LKPD kerja, ini yang LKPD-nya coding berbasis plat, memakai internet, ya. Jadi peserta didik nanti tetap dihadapkan dengan laptop, kemudian mengerjakan bersama-sama lewat Canva. Nah, ini nanti bisa dikerjakan bersama-sama dalam satu link. Atau mau kita coba? Boleh? Ya. Ini yang versi plat, ya. Ya, versi plat itu memakai internet, ya. Kalau unplug-nya itu ada di sini, LKPD 1. Nah, ini seperti biasa saja, seperti biasanya. Ya, seperti LKPD pada umumnya. Kemudian LKPD 2. Nah, ya, nah ini kalau LKPD 2 itu sebenarnya ada kode-kodenya. Misalnya warna merah itu untuk apa, topi merah, kemudian topi kuning untuk apa, kayak gitu, dan topi hijau untuk apa. Ya, ini yang unplug-nya, yang nyata, yang bisa dicetak. Nah, untuk plug-nya itu seperti ini. Misalnya dampak, karena ini materinya manfaat dan dampak teknologi. Nah, itu seperti apa itu? Atau mau mencoba mengerjakan bersama-sama? Ya, laptopnya dibuka kalau gitu. Ya, dibagikan. Ini di nganu aksesnya dibuka dulu. Iya, yang banyak kata salin di sini di WA, di Sida, aman, tidak ada rahasia.
manfaatnya, siapa gitu yang mengisi di halaman 1 saja ya. Ini nanti terlihat siapa saja yang masuk di sini itu terlihat. Membuat mapping manfaat dan dampak dari teknologi. Nah itu ada Pak Safa sudah join. Sebenarnya itu ada coding sederhana, tapi kalau saya jelaskan sekarang tidak selesai. Ya, membuat games. Ya, Python boleh. Ya, perlu waktu dan konsentrasi. Ya, ini yang sangat sederhana sekali. Dampak itu negatifnya teknologi itu apa? Ya, bisa dikecilkan kok. Dagang gelap. Ada tupai. Siapa tupai? Pak Sapri ya tupai. Ini MY Ya itu biasanya memang gitu. Jadi malas. Oh Pak Dwi, Wahyu, belum selesai. Masih Bu Enda masih bertahan dengan Pak Wahyu. Boleh diteruskan, boleh, cukup sudah tak apa-apa. Candu. Pak Tegar belum ini di bawah. Yang di bawah. Oh iya. Oh Bu Rizky ada di sini. Oh Bu Susi ada di sini. Ayo. Manfaatku yang sebelah kanan manfaat yang ini laka om.
lebih mudah, betul. Rusa tikus aja jangan. Jadi rusa tikus. Pasti apa? Rusa tikus. Ya. Oke. 2 menit lagi ya. Rusa tikusnya masih bertahan. Rusa tikus itu siapa sih? Pak Sabri boleh. Bismillah. Kemudian Zuzi bukan ada sendiri. Ya, menyebabkan masalah mental. Wah, betul sekali ya itu. Mengerikan. Bullying. Kalau misalnya kalah games, itu tiba-tiba ngamuk di keadaan. Mobil langsung belajar lebih mudah. Mudah-mudahan sehat. Itu Pak Teka sama Bu Ena dapat merangkum video dan mengkonversi ke dalam tulisan dengan mudah. Betul. Nah, sekarang itu banyak fitur-fitur video AI. Jadi kita hanya mengetik naskahnya saja, nanti videonya langsung jadi kayak gitu. Tidak harus take video, tidak harus di depan kamera langsung. Oke, waktunya sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Sudah? Oke, sudah. Nah, tangan ke atas menandakan selesai. Rolling, lepaskan. Nah, jadi untuk pelurusannya persamaan persepsi KKA, coding dan kecerdasan artifisial itu tidak harus bermain robot, tidak harus anak yang pintar atau jenius, kemudian tidak harus hacker atau bisa banget komputer, oke? Tapi coding itu merupakan bagaimana kita memerintahkan sebuah sistem. Nah, kalau KA-nya bagaimana sistem itu bekerja seperti manusia. Nah, kira-kira kita bersyukur tidak menjadi seorang manusia? Ya pasti bersyukur ya. Nah, kalau KKA itu sangat terbatas meskipun modern, meskipun nanti beberapa pekerjaan bisa digantikan dengan KKA, tapi kita sebagai manusia tidak akan terkalahkan dengan KKA itu. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ya? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu coba dilihat di bawah bangkunya ada voucher warna pink, hanya beberapa saja. Vouchernya bisa di kursi. Vouchernya bisa ditukar ke saya langsung.
Mas lagi. Mas Sapi, Mas apa? Ya itu mas. Mas. Itu saya dapat mas. Ini susu lagi. Alhamdulillah, baik untuk pengimbasan kode kecerdasan artifisial hari ini sudah selesai oleh Bu Juma dan dapat sedikit gaul beres untuk Pak Safri, Bu Susi dan juga Pak Safa. Nah, semoga kedepannya dengan pengimbasan pelatihan pembelajaran mendalam dan juga kode kecerdasan artifisial ini dapat menjadikan pembelajaran kita lebih variatif dan juga pastinya kita harus dibarengi dengan growth mindset. Jadi tidak boleh bilang tidak bisa. Nah, harus dicoba terlebih dahulu. Begitu. Kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan pembebasan pada sore hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian untuk pembahasan pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya saya dalam membawakan acara. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.